Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukunna jami'an. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Semoga tetap semangat ya Mbak ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, maka silakan siapkan alat tulisnya. Dan fokus untuk memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, silahkan disimak. Kita akan belajar kimia koloid bab selanjutnya dari pembahasan atau melanjutkan dari pertemuan kemarin. Oke, sebelum memulai kita alangkah baiknya untuk kita memulai dengan baca basmalah dan doa sebelum belajar. Oke, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke pengertian koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Oke. Sekarang apa dispersi itu? Dispersi adalah percampuran antara zat secara merata. Atau dispersi adalah campuran zat secara merata. Oke. Telah dikenal 3 sistem dispersi, yaitu apa? Larutan homogen, koloid, suspensi, atau campuran heterogen. Nah, perbedaannya apa di antara ketiga tersebut? Oke, perbedaan dari 3 tersebut yaitu kalau di situ ada tabel Mbak, ada larutan, koloid, dan suspensi. Oke. Yang pertama, larutan jika didiamkan tidak ada sedimen. Sedimen itu apa? Zat residu. Oke, kalau koloid ketika disaring atau didiamkan dia tidak ada sedimen juga. Yang banyak tidak ada residu. Sedangkan suspensi dia diperoleh residu, ada endapan, yang banyak ada endapan. Oke, kalau dilihat dari bentuk campurannya, larutan itu homogen. Koloid tidak tampak homogen, sedangkan suspensi sudah jelas dia heterogen. Sistem dispersinya, kalau larutan molekuler, koloidnya padatan halus, kalau suspensi padatan kasar. Sekarang, ukuran partikel. Ukuran partikel itu, kalau larutan kurang dari 1 nm. Oke, untuk ukuran partikel dari koloid itu sekitar 1 sampai 100 nm. Sedangkan untuk suspensi lebih dari 100 nm. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, jumlah fase untuk larutan 1, untuk koloid 2, dan suspensi 2. Kestabilannya larutan stabil, sedangkan koloid stabil dan suspensi tidak stabil. Dan selanjutnya ya Mbak ya. Kalau larutan tuh saringannya larutan tidak dapat disaring. Kalau koloid menggunakan kertas saringan ultra, kalau suspensi dapat disaring seperti itu ya Mbak, karena ukurannya yang besar. Oke, selanjutnya sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu ada efek tindal. Apa itu efek tindal? Efek tindal adalah sifat penghamburan cahaya atau sistem koloid. Sifat penghamburan cahaya berhubungan dengan ukuran partikel koloid yang relatif besar. Ukuran partikel larutan relatif kecil, sehingga efek penghamburan cahaya sangat sedikit dan sulit diamati. Seperti itu. Yang kedua, gerak Brown. Kalau gerak Brown ini merupakan gerakan zigzag partikel-partikel koloid, mengakibatkan tumbuhan yang tidak berimbang antara partikel tumbukan yang tidak berimbang antara partikel koloid dan partikel medium pendispersi. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak Brown adalah pertama, ukuran partikel koloid. Jadi semakin kecil ukuran partikel koloid, gerak Brown akan semakin cepat atau sebaliknya. Nah, yang kedua dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, gerak Brown semakin cepat atau sebaliknya. Semakin rendah suhu, geraknya semakin lambat seperti itu.
Nah, sifat koloid yang selanjutnya yaitu adsorpsi koloid. Apa itu? Dia adalah penyerapan partikel pada permukaan zat. Oke, sedangkan adsorpsi adalah penyerapan partikel sampai ke bawah permukaan zat. Partikel koloid ini dapat mengadsorpsi partikel baik netral maupun muatan. Maksudnya muatan di sini yaitu kation atau anion karena partikel-partikelnya memiliki permukaan yang luas. Baik, selanjutnya muatan koloid. Koloid memiliki muatan listrik yang sejenis, ya Mbak ya, artinya bisa positif, bisa negatif. Adanya muatan yang sejenis ini menjadikan sistem koloid bersifat stabil. Koloid bermuatan listrik akibatnya apa? Yang pertama, partikel koloid mengadsorpsi partikel bermuatan dari medium pendispersinya, contohnya FeOH2, mengadsorpsi kation dan dari medium pendispersinya sehingga bermuatan positif. Oke, proses ionisasi gugus permukaan partikel. Nah, contohnya, koloid, protein memiliki gugusan yang bersifat asam dan gugus bersifat basa. Pada pH rendah, protein bermuatan positif. Pada pH tinggi, protein bermuatan negatif. Baik, kita lanjutkan ke sifat koloid yang selanjutnya yaitu sifat elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis adalah penerapan partikel-partikel koloid dalam medan listrik atau pergerakan partikel-partikel koloid dalam medan listrik. Jadi melalui elektroforesis ini, muatan koloid dapat ditentukan. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi bila elektroforesis ini partikel-partikel koloidnya bergerak ke anoda atau ke kutub yang positif, berarti koloid bermuatan negatif. Ibu ulangi, kalau si elektroforesis partikel-partikel koloid ini bergerak ke anoda, artinya dia ke kutub yang positif, maka koloid ini bermuatan negatif. Karena kenapa Mbak? Karena muatan listrik itu selalu dia saling tarik-menarik antara negatif dengan positif. Tidak mungkin positif dengan positif atau negatif dengan negatif, tidak bisa. Jadi kemungkinan besar yaitu jika koloid ini bergerak ke anoda atau ke kutub positif, maka koloid itu akan bermuatan negatif. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, contohnya apa? Contohnya, koloid yang bermuatan negatif itu adalah sol tanah liat. Ada lagi bentuk sol tepung atau sol AS2, S3 atau sol logam. Seperti itu ya Mbak ya. Oke. Sekarang ada juga bila pada elektroforesis partikel-partikel koloid ini bergerak ke katoda, artinya kutub negatif, maka berarti koloid itu bermuatan positif. Seperti itu ya Mbak ya. Bermuatan positif. Nah, contoh koloid yang bermuatan positif itu, contohnya apa? Ada sol FeOH3, ada sol AlOH3, dan ada hemoglobin. Nah, itu yang termasuk ke dalam koloid bermuatan positif. Seperti itu ya Mbak ya. Sol itu maksudnya solid ya Mbak ya, solid. Oke. Kemudian, koagulasi. Koagulasi ini adalah proses penggumpalan partikel-partikel koloid disebut dengan koagulasi, dengan gumpalannya yang disebut dengan floc. Ya. Oke. Artinya, apabila muatan partikel koloid ini dinetralkan, maka partikel-partikel koloid akan bergabung satu sama lain membentuk gumpalan. Ya Mbak ya. Proses penggumpalan partikel koloid disebut dengan koagulasi, ya Mbak ya. Dan gumpalan tadi disebut apa? Floc. Ya, oke. Kemudian, koagulasi ini adalah proses penggumpalan partikel koloid dan pengendapannya. Koagulasi koloid dapat dilakukan melalui berbagai cara. Ada 3 cara ya, ada 4 Afan. Ada 4 cara untuk koagulasi koloid ini.
Yang pertama dengan cara elektroforesis. Ya, elektroforesis dengan penambahan koloid lain yang berbeda atau lengkapnya begini. Jadi pada saat partikel-partikel koloid ini mendekati elektroda yang berbeda muatan, maka koloid kehilangan muatannya dan akhirnya terjadi penggumpalan dan pengendapan. Oke, yang kedua dengan cara penambahan elektrolit. Ya, baik asam, basa ataupun garam. Oke, penambahan ini akan mengakibatkan muatan suatu koloid menjadi netral dan akhirnya terjadi penggumpalan dan pengendapan. Seperti itu untuk penambahan elektrolit. Yang ketiga ada penambahan elektrolit. Oh, afwan Mbak. Yang tadi penambahan koloid lain yang berbeda muatan ya Mbak ya. Penambahan koloid lain yang berbeda muatan. Jadi penambahan koloid lain yang berbeda muatan ini akan mengakibatkan muatan suatu koloid menjadi netral dan akhirnya terjadi penggumpalan dan pengendapan. Sedangkan melalui langkah yang ketiga atau cara yang ketiga yaitu dengan penambahan elektrolit asam, basa atau garam. Artinya bila suatu koloid bermuatan negatif, maka koloid itu akan menarik ion-ion positif sehingga koloid menjadi tidak bermuatan. Atau sebaliknya, jika koloid bermuatan positif, maka koloid itu akan menarik ion-ion negatif sehingga koloid itu menjadi tidak bermuatan. Seperti itu ya Mbak ya. Atau yang ketiga dengan cara yang keempat dengan cara pendidihan. Kenaikan suhu mengakibatkan tumbukan antar partikel koloid dengan partikel medium pendispersi makin sering terjadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya koloid dapat kehilangan muatannya sehingga menjadi bersifat netral. Seperti itu ya Mbak ya. Akhirnya ketika sudah bersifat netral akan terjadi apa? Penggumpalan dan pengendapan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis koloid. Koloid ini terdapat 8 jenis koloid ya Mbak ya. Bisa dilihat di tabel, ada fase terdispersi, ada medium pendispersi, ada nama koloid, dan ada contoh. Baik, kita bahas satu persatu ya Mbak ya. Jadi sistem koloid ini sebetulnya memiliki dua fase. Yang pertama ada fase terdispersi, ada fase pendispersi. Oke, kita bahas satu persatu. Fase terdispersi adalah zat yang didispersikan dapat berupa padatan, cairan, dan gas. Oke, kalau fase pendispersi atau medium pendispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersikan dapat berupa padatan, cairan, ataupun gas. Oke. Dari tadi Ibu sebutkan ada fase terdispersi dan fase pendispersi. Apa sih fase terdispersi dan fase pendispersi? Sebetulnya bahasa kitanya, bahasa mudahnya, untuk fase terdispersi itu adalah zat terlarut. Oke, zat terlarut. Sedangkan fase pendispersi atau medium pendispersi yaitu zat pelarut. Kalau yang itu zat terlarut, kalau yang pen, dia zat pelarut. Oke, bisa dipahami ya Mbak ya. Jadi jangan bingung lagi ketika nanti Ibu sebutkan ada fase pendispersi dan fase terdispersi gitu. Oke, Ibu ulangi. Terdispersi adalah zat terlarut, sedangkan pendispersi adalah zat pelarut. Oke, sudah. Kita sudah bahas ada dua jenis koloid, ada terdispersi, ada pendispersi atau medium pendispersi. Oke. Oleh karena sistem dispersi gas-gas selalu membentuk larutan, maka dikenal dengan 8 endapan koloid. Ya, ada 8 endapan koloid seperti yang ada di tabel di samping kiri kalian. Ada padat, ada padat cair, ada padat gas, ada cair padat, ada cair-cair, ada cair gas, ada gas padat, ada gas cair. Oke, kalau padat dan padat, nama koloidnya menjadi apa? Sol padat. Oke, contohnya apa? Kaca berwarna, paduan logam, intan hitam. Jadi kalau zat terlarutnya
padat, zat pelarutnya padat, maka dia akan menjadi sol padat namanya. Contohnya, semua benda keras itu namanya sol padat. Kemudian ada padat dan cair, maka dia akan menjadi solid ya Mbak ya. Dia contohnya apa? Cat, tinta, semir cair, tepung dalam air itu namanya bentuknya sol. Ya, apa ya? Kental gitu Mbak. Kental ya, sol itu kental. Sol padat dia padatan. Sol yang berbentuk padatan. Kemudian, padat dan gas itu disebut dengan aerosol padat. Contohnya apa? Asap, debu, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian, ada cair padat. Cair padat ini dinamakan emulsi padat. Contohnya apa? Keju, mentega, mutiara, susu. Keju, mentega, dan mutiara. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian, ada cair dan cair, disebut dengan emulsi. Contohnya apa? Susu, santan, es krim, kemudian lotion, mayonnaise, hand body, begitu ya Mbak ya, itu namanya emulsi. Kemudian, cair dan gas akan membentuk aerosol cair. Contohnya apa? Kabut, awan, semprotan seperti obat nyamuk, hairspray, kemudian pewangi ruangan yang disemprot itu namanya aerosol cair ya Mbak ya. Awan itu sebetulnya apa sih? Dia seperti gas, tapi sebetulnya dia adalah benda cair. Seperti itu disebut dengan aerosol cair. Baik, kemudian gas dengan padat akan membentuk busa padat. Contohnya apa? Karet busa, batu apung, styrofoam, itu namanya gas padat atau busa padat. Kemudian gas dan cair akan membentuk buih sabun, kemudian putih telur yang dikocok itu, kemudian ombak, itu namanya buih. Seperti itu bisa dipahami ya Mbak ya. Ini untuk 8 jenis koloid. Ada sol padat, ada sol, aerosol padat, emulsi, aerosol cair, busa padat, dan buih. Nah, nanti kalian harus dihafalkan sol padat itu fase terdispersinya apa, fase pendispersinya apa. Misalnya ada pertanyaan, emulsi terbentuk dari fase pendispersi dan fase terdispersi apa? Oh, emulsi itu dari cair dan cair, seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak ya dengan baik untuk jenis-jenis koloid yang sudah Ibu jelaskan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid ini dapat dibuat dengan apa? Dengan mengubah partikel-partikel larutan menjadi partikel-partikel berukuran koloid atau mengubah partikel-partikel suspensi menjadi partikel-partikel berukuran koloid. Jadi, dari larutan dia membentuk koloid, kemudian suspensi akan membentuk koloid juga. Nah, dalam prosesnya, dari larutan membentuk koloid, itu namanya proses kondensasi. Dilihat bagannya. Nah, di sini, ketika larutan diubah menjadi koloid, maka di sini akan terjadi fase atau proses kondensasi. Sedangkan dari suspensi ke koloid, dia terjadi proses dispersi, seperti itu ya Mbak ya. Ini untuk proses pembuatan koloid. Jadi dalam pembuatan koloid ini, kalau dari larutan ke koloid, dia mengalami fase kondensasi, sedangkan dari suspensi ke koloid, dia mengalami fase dispersi. Oke, bisa dipahami untuk pembuatan koloid ini. Oke, Ibu tanya dulu, suspensi itu apa? Ada yang tahu suspensi itu apa? Suspensi itu adalah campuran fluida yang mengandung partikel padat. Campuran fluida yang mengandung partikel padat. Ya, atau sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Artinya dia fluida yang mengandung partikel padat. Ya, itu untuk suspensi. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang pertama dengan metode kondensasi. Pada metode kondensasi ini, metode yang membuat partikel-partikel kecil larutan, apa saja partikel kecil larutan itu? Ion, kemudian ada atom atau molekul bergabung menjadi partikel-partikel yang berukuran koloid. Ya,
Metode kondensasi ini meliputi reaksi-reaksi kimia, yaitu reaksi redoks atau reaksi hidrolisis, ada juga reaksi dekomposisi rangkap, ya Mbak ya, dan penggantian pelarut. Oke, yang pertama yaitu tadi sudah Ibu sebutkan ada reaksi redoks. Reaksi redoks ini reaksi pembentukan koloid melalui mekanisme perubahan bilangan oksidasi. Contohnya apa? Contohnya yaitu pembuatan sol belerang dengan mengalirkan apa? Gas H2S ke dalam larutan SO2. Kemudian ada lagi contohnya, sol emas dibuat dengan mereaksikan larutan AuCl3 dengan zat reduksi formaldehida atau besi 2 sulfat. Seperti itu ya Mbak ya, itu untuk reaksi redoks. Kemudian ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini adalah reaksi pembentukan koloid dengan menggunakan reaksi cair. Oke, contohnya pembuatan sol AlOH3. Ya, itu terjadi dari hidrolisis garam aluminium dalam air mendidih. Kemudian atau rumusnya seperti ini. AlCl3 ditambah 3H2 menghasilkan AlOH3 ditambah 3HCl. Seperti itu untuk rumusnya ya Mbak ya. Rumus perubahan dengan metode kondensasi, reaksi hidrolisis. Kemudian ada pembuatan sol FeOH3. Ya, dari hidrolisis garam, besi dalam air mendidih. Apa rumusnya atau reaksinya? Reaksinya itu contohnya FeCl3 ditambah 3H2O dengan air ya Mbak ya. Dia akan menjadi FeOH3 ditambah 3HCl. Kemudian ada reaksi dekomposisi rangkap. Ya, di sini artinya garam-garam yang suka larut dalam pembuatan dibuat menjadi koloid melalui reaksi pembentukan garam. Oke, kemudian ada pengganti pelarut. Pengganti pelarut ini selain cara-cara kimia tersebut, koloid dibuat melalui penggantian pelarut. Contohnya apa? Belerang yang suka larut dalam air tetapi mudah larut dalam alkohol seperti apa? Etanol. Jadi untuk membuat koloid belerang dalam air, mula-mula itu belerang dilarutkan dalam etanol sampai jenuh, sampai ada endapan. Ya, setelah itu larutan jenuh tersebut ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam air sambil diaduk. Ya, maka belerang akan menggumpal menjadi partikel koloid seperti itu Mbak ya, itu untuk prosesnya. Kemudian apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, maka akan terbentuk koloid yang berbentuk gel. Seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak ya untuk metode kondensasi dalam pembentukan koloid. Kita lanjutkan ke metode dispersi. Baik, metode dispersi. Metode dispersi adalah metode yang membuat partikel-partikel besar pecah atau dipecah menjadi partikel-partikel berukuran koloid. Metode dispersi meliputi cara mekanik, ada cara peptisasi, ada cara busur Bredig. Ya, ada cara busur Bredig. Oke, yang pertama kita bahas yaitu dengan cara mekanik. Oke, dengan cara mekanik adalah cara untuk menghaluskan partikel-partikel kasar zat padat menjadi partikel-partikel berukuran koloid melalui penggerusan atau penggilingan. Contohnya, sol belerang dibuat dengan cara serbuk belerang yang digerus bersama dengan zat inert. Ya, zat inert itu contohnya apa? Gula pasir. Kemudian serbuk halus itu akan terbentuk dan dicampur dengan air. Ketika dicampur dengan air, maka zat koloidnya akan terbentuk. Kemudian ada lagi contoh yang lainnya yaitu koloid grafit dibuat melalui penggilingan untuk bahan pelumas, untuk bahan pelumas, cat dan tinta. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian cara peptisasi. Cara peptisasi adalah proses dispersi endapan menjadi sistem koloid dengan penambahan zat pemecah.
Ya, zat pemecah itu meliputi ada elektrolit yang mengandung ion sejenis atau pelarut tertentu. Ya, contohnya apa? Contohnya, sol AgCl dibuat dengan penambahan HCl ke dalam endapan AgCl seperti itu. Atau contoh lainnya yaitu agar-agar dipeptisasi oleh air atau karet dipeptisasi oleh bensin ya Mbak ya. Kemudian ada serat selulosa, asetat diinvestasi oleh aseton seperti itu ya Mbak ya. Peptisasi oleh aseton seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara busur Bredig. Ya, cara busur Bredig ini digunakan untuk apa? Untuk membuat sol-sol logam seperti apa? Sol Ag ya Mbak ya. Kemudian sol Au atau sol PT seperti itu Mbak ya. Nah, logam yang akan dijadikan sol ini digunakan sebagai elektroda. Elektroda ini nantinya akan dicelupkan ke dalam medium pendispersi atau zat pelarut dingin dan kedua ujung elektroda dihubungkan dengan arus listrik. Nah, uap logam yang terbentuk akan dikondensasi menjadi partikel-partikel yang berukuran koloid seperti itu Mbak ya. Jadi bisa dipahami ya Mbak ya, untuk metode dispersi ini ada 3, ada cara mekanik, ada cara peptisasi, ada cara busur Bredig. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita bahas tentang pemurnian koloid. Pemurnian koloid ini memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk menghilangkan ion-ion atau molekul-molekul kecil yang mengganggu kestabilan sistem koloid. Ya, pemurnian ini dapat dilakukan dengan metode dialisis atau elektrodialisis atau dengan penyaringan ultra. Jadi ada 3 cara untuk pemurnian koloid. Ada dengan sistem dialisis atau elektrodialisis atau dengan penyaringan ultra. Oke, yang pertama kita bahas satu persatu ya Mbak ya. Dengan dialisis. Dialisis ini adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion yang teradsorpsi sehingga ion-ion tersebut dapat dihilangkan. Oke. Nah, dalam dialisis ini akan digunakan kantung penyaring yang bersifat semi permeable. Bisa dilihat di gambar yang ada di media pembelajaran kalian. Nah, bersifat kantong itu dia bersifat semi permeable. Oke, yang hanya dapat dilewati oleh ion-ion dan molekul-molekul air, tetapi tidak dilewati oleh partikel-partikel koloid. Seperti itu ya Mbak ya, bisa dipahami. Oke, sekarang kita bahas yang elektrodialisis. Elektrodialisis ini adalah proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Dengan adanya medan listrik, maka proses dialisis akan berlangsung dengan lebih cepat. Kemudian, penyaringan ultra. Penyaringan ultra merupakan dia menggunakan kertas saring yang telah dimodifikasi sehingga ukuran pori-pori menjadi berkurang. Misalnya, apa Mbak? Kertas saring contohnya Mbak yang diresapi dengan selulosa seperti selofan. Contohnya selofan. Nah, melalui penyaringan ini, akhirnya partikel-partikel koloid akan tertahan pada penyaring tersebut. Nah, sehingga akhirnya koloid itu akan menjadi murni koloid. Nah, jadi pemurnian koloid ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Dengan dialisis, itu menggunakan kantung semi permeable, kemudian ada elektrodialisis, kemudian ada penyaringan ultra. Seperti itu bisa dipahami ya Mbak ya untuk pemurnian koloid. Kita lanjutkan. Nah, kemudian koloid ada 2 jenis, ada koloid liofil dan ada liofob. Oke, kita bahas apa itu koloid liofil dan apa itu koloid liofob. Koloid liofil ini, 2 koloid ini dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan atas kemampuan mengadsorpsi medium pendispersinya.
atau dibedakan berdasarkan kemampuan mengadsorpsi zat pelarut yang berupa zat cair, koloid yang berupa zat cair. Jadi dibedakan menjadi dua. Ada liofil dan ada liofob. Oke, yang pertama yaitu liofil. Atau liofil ini artinya suka cairan. Suka cairan. Koloid liofil ini adalah koloid yang memiliki gaya tarik menarik yang cukup besar antara fase terdispersi, artinya antara fase zat terlarut, dan medium pendispersinya dengan zat pelarut. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi medium pendispersinya atau zat pelarutnya adalah air, maka disebut dengan koloid hidrofil. Contohnya apa? Dispersi kanji, kemudian dispersi sabun, atau dispersi deterjen, atau dispersi putih telur, dan agar seperti itu. Ada lagi koloid liofob. Koloid liofob ini artinya tidak suka cairan. Ya, tidak suka cairan. Artinya koloid yang memiliki gaya tarik-menarik yang lemah atau tidak memiliki gaya tarik-menarik sama sekali antara apa? Antara partikel terdispersi atau partikel zat terlarut dengan metode pendispersinya atau dengan medium pendispersinya dengan zat pelarut. Begitu ya Mbak ya. Jadi bila medium pendispersinya cair, maka disebut dengan koloid hidrofob. Contohnya apa? Koloid belerang ya Mbak ya. Koloid belerang dalam air, kemudian sol FeOH3 atau sol logam. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada yang menjelaskan tentang perbedaan antara sol liofil dan sol liofob. Ya, bisa dibaca sendiri karena tidak perlu penjelasan Mbak. Ini yang pasti ini hanya perbedaannya saja, banyak tapi cukup dihafalkan maksimal 5, minimal 5 ya Mbak ya, minimal 5. Kenapa? Karena ini sebetulnya penting sekali, hanya saja jarang keluar di soal, tapi perlu kalian ketahui ya Mbak ya, perlu diketahui. Baik, kita lanjutkan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pelajaran kita hari ini telah usai untuk bab materi koloid ya Mbak ya. Masya Allah ini bab yang luar biasa, sedikit rumit, tapi jika dihafal, jika dipahami dengan baik, insya Allah kalian bisa paham dengan materi yang disampaikan. Seperti itu ya Mbak ya. Silahkan kalau belum paham diulang atau bisa diulang kapan saja, dan Ibu minta kerjakan latihan soalnya sebagai pemantapan materi koloid ini, karena kalau kalian menghafal otomatis capek, tapi kalau dipahami insya Allah jauh lebih ringkas dan mudah. Seperti itu ya Mbak ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.